mulai saja ya. Terdengar dengan jelas suara saya, Mbak Fevi? Kedengeran, kedengeran. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Terima kasih teman-teman sudah bergabung kembali di kelas ke-6 dengan tema Mu'asyarah bil Ma'ruf pasangan suami istri. Hari ini yang sudah bergabung sudah 114 dari pendaftar 600 lebih. Semakin hari semakin susut. Tapi nggak apa-apa. Tidak menyurut semangat mubadalah untuk menyiarkan Islam yang rahmatan lil alamin dan yang ramah terhadap perempuan. Oke, baik. Saya akan sapa di sini sudah ada Mbak Septi dari Cirebon, juga Ibu Nyai Rahmi dari Lombok, juga ada Ibu Lailatul Jaharudja dari Jepara, dan juga Bu Nyai Pudak Nayati, dan semuanya yang saya hormati. Luar biasa semangat siang hari ini. Ya, saya ingatkan kembali kepada semua peserta aktif di Zoom. Peserta aktif apa santri mubadalah yang enaknya ya? Kayaknya enaknya santri mubadalah aja. Biar lebih akrab. Ya, mic dalam kondisi off selama kegiatan berlangsung, kecuali nanti kalau ada yang ingin bertanya di sesi tanya jawab. Jika ingin bertanya langsung, silakan menggunakan raise hand. Juga kemudian video harus dalam kondisi menyala kalau tidak ada keperluan ya. Jadi usahakan video dalam kondisi menyala. Yang lebih penting lagi, jangan lupa absen untuk kelas ke-6 dengan tema Mu'asyarah bil Ma'ruf pasangan suami istri ini ya. Oke, kegiatan ini di kerjasama mubadalah.id dengan Rahima, dengan Pahmina Institute dan juga Wilid. Nah, di sini ada juga Mbak Hipni Septina ini dari komunitas Payungi Lampung. Halo Mbak Hipni. Gimana kabarnya Payungi Lampung? Alhamdulillah sehat Bang Dul. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kemarin bergabungnya di YouTube aja ya. Oke, baik. Sebelum saya serahkan ke moderator, pada hari ini akan dimoderatori oleh Mbak Faiza. Akan dimoderatori oleh Mbak Nyai Mia Faijah Imron. Nah, Mbak Nyai ini berasal dari Tasikmalaya. Beliau lembaganya itu adalah LKK PCNU Tasikmalaya, dan juga di bawah asuhan selama ini dengan Perhimpunan Rahimah ya Mbak Mia ya. Ya. Betul Kang Dul. Lalu Mbak Mia studi S1-nya di IAI Cipasung Tasikmalaya. Juga pengalaman bekerjanya ini adalah staf Puan Amal Hayati Tasikmalaya. Oh iya. Dan juga sekretaris krisis center Bandung, kepala staf TU SMP Islam Cipasung, juga pengalaman organisasi ketua komisaris PMI IAIC 2002, dan sekretaris IPPNU Kabupaten Tasikmalaya, ketua PAC Patayat Singaparna, sekarang ketua LKKPCNU Kabupaten Tasikmalaya. Oke, baik, para santri mubadalah. Santri mubadalah keren ya. Jadi santri mubadalah aja lah, jangan pakai peserta. Ya benar, santri mubadalah aja. Sudah bergabung Ibu Nyai Sufi Pujiastiti yang akan mengampu tema Mu'asyarah bil Ma'ruf pasangan suami istri. Sebelum saya serahkan ke moderator, mari kita memberikan hadiah Fatihah kepada mu'alif kitab ini, Mamba Musada, juga kepada ulama perempuan, ulama yang telah mendahului kita semua.
ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ba'di summa ila jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wa minhunna wal amwat khususan ila muallimina wa muallimatina wa khususon ila mu'alif hadal kitab Syairul Fatihah. Amin. Baik, saya akan serahkan sepenuhnya acara pada kelas ke-6 ini kepada Ibu Nyai Mia Faijah Imron. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Dul. Mohon maaf suara saya jelas Kang Dul? Kurang besar, Mbak. Kurang besar. Nah, Oke. Nah, besar oke. Sip. Berarti mikrofonnya harus didekatkan ini. Baik, terima kasih Kang Dul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu santri mubadalah sekalian yang sudah hadir di ruangan Zoom siang hari ini, berjumpa kembali dengan kelas intensif Ramadan hari ke-6 yang insya Allah pada siang hari ini akan mengambil tema muasyarah bil ma'ruf suami istri. Kelas intensif Ramadan ini merupakan hasil kerjasama dari 3 lembaga, Mubadalah ID, Rahimah Jakarta, dan Fahmina Institut Cirebon. Alhamdulillah pada siang hari ini akan membersamai kita seorang ibu muda, ibu nyai muda dari Semarang, nggih. Ya. Salatiga. Oh, dari Salatiga. Mohon maaf. Dari Salatiga. Ibu Nyai Sofi Puji Astuti. Ya. Astiti ya. Nyai Sofi Puji Astiti, mohon maaf. Ya. Tema muasyarah bil ma'ruf ini merupakan salah satu tema yang ada dalam kitab Manba'us Sa'adah halaman 30 sampai 33. Sebelum kita mendengarkan paparan dari Mbak Nyai Sofi, saya akan sedikit membacakan profil singkat dari Mbak Nyai Sofi. Mbak Nyai Sofi ini lahir di Salatiga 19 Oktober tahun 90. Wow, masih muda ternyata, sangat-sangat masih muda. Pendidikan beliau, pendidikan pesantren, beliau adalah alumni dari pesantren Al-Hamidiyah Lasem, kemudian sempat mengenyam pendidikan pesantren di Ponpes Al-Mu'ayyad Mangkuyu dan Solo. Pendidikan formalnya ada di beliau S1 Bimbingan Konseling Islam di IAIN Surakarta, kemudian dilanjutkan juga di S2 Bimbingan Konseling Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini beliau adalah seorang pengajar di IAIN Surakarta dan IAIN Salatiga. Selain menjadi pengajar, beliau juga adalah kontributor Mubadalah TV, program Curahan Hati Suami Istri, dan kontributor Mubadalah ID, serta kontributor Suara Rahimah. Dan satu hal lagi, beliau juga adalah pendiri dari pesantren online Tasfiyatul Qulub. Tema muasyarah bil ma'ruf pasangan suami istri ini merupakan tema yang ada dalam kitab Manba'us Sa'adah, yang kalau dalam bukunya Kiai Fakih, muasyarah bil ma'ruf ini adalah salah satu pilar dari 5 pilar penyangga kehidupan rumah tangga. Tentunya ini akan nanti dijelaskan secara gamblang oleh Bu Nyai Sofi, apa dan bagaimana muasyarah bil ma'ruf ini. Kemudian
nanti juga mungkin Bu Nyai Sofi akan menjelaskan bagaimana relasi suami istri yang muasyarah bil ma'ruf ini akan menciptakan satu keluarga yang sakinah, mawaddah, maslahah, dan mubadalah. Tidak berpanjang kata, saya akan menyerahkan kesempatan ini kepada Bu Nyai Sofi untuk memaparkan materinya. Silahkan Bu Nyai Sofi. Baik, terima kasih Mbak Yu Mia Faiza atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya deg-degan ini jujur nggih. Karena saya di antara para narasumber yang lainnya termuda dari segi usia tentunya dan termuda dari segi pengalaman. Maka jika di dalam penjelasan saya terkait kitab Mamba'us Sa'adah ini dalam relasi yang baik muasyarah bil ma'ruf antara suami istri kurang tepat, harap dimaklumi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali pertama kepada Bapak Fakih, Bapak Yai Fakih ya, yang telah memberikan selalu kesempatan tidak hanya bagi saya tapi bagi keluarga saya untuk terus belajar. Judulnya untuk terus belajar. Karena apa? Ya tanpa saya perkirakan gitu ya, saya ditelepon mulai dari Pak Dul untuk membuat program curahan hati suami istri. Itu di luar dugaan saya. Dan masih saja ya dengan usia yang sangat muda, di usia pernikahan saya ini juga masih muda ini ya. Diberi kesempatan untuk belajar terkait muasyarah bil ma'ruf di dalam kelas intensif ini, yang diantara para narasumber yang lainnya adalah beliau adalah guru-guru saya sampai detik ini. Jadi bagi para santri mubadalah, kita sesama santri ya, mari kita mengambil hikmah dari setiap kelas intensif keluarga bahagia ini. Semoga kita semuanya dimudahkan dalam menebar kebaikan untuk saling membahagiakan. Ini adalah pengalaman pertama saya. Saya juga sangat bersyukur di mana karena pernikahan saya dengan suami saya itu waktunya singkat, curhat sedikit untuk merilekskan ya. 1 minggu saya kenalan dengan suami saya, 1 bulan kita menjadi suami istri. Kenapa saya memutuskan untuk siap di dalam perkenalan di dalam ta'aruf tersebut? Karena pertama kali suami saya gitu ya, berkenalan itu langsung to the point bahwasanya ketika menikah gitu ya, ketika menikah harus tahun ini, kemudian nanti menjelaskan saya diberikan kebebasan untuk beraktualisasi diri, tidak bertempat tinggal dengan orang tua atau mertua, intinya mandiri, maka saya mengiyakan karena pekerjaan rumah bagi suami saya itu juga tidak berjenis kelamin. Wah, ini cocok sekali. Nah, saya langsung walaupun 1 minggu kenalannya, ya sudah, bismillah, insya Allah keluarga saya juga sangat mendukung. Alhamdulillah didukung dengan profesi yang sama, yaitu sama-sama santri. Alhamdulillah chemistry-nya dapat dan sama-sama pengajar. Nah, kemudian dipertemukanlah saya dengan Bapak Yai Fakih, dengan guru-guru saya yang mempunyai relasi yang sangat baik. Kemudian saya juga tidak mudah ya menjalani kehidupan rumah tangga saya. Kemudian saya ajak suami saya untuk sowan-sowan, salah satunya sowan Bu Nyai Badiah Payumi untuk menguatkan relasi di dalam keluarga saya. Kemudian sowan Yai Fakih, sowan semuanya guru-guru saya. Alhamdulillah sampai detik ini saya merasakan hikmah dari mubadalah itu sendiri. Dan semakin ke sini saya juga bagaimana menerapkan relasi itu tidak hanya di dalam keluarga, tapi juga sukses di ranah publik. Untuk apa? Untuk menciptakan generasi kita selanjutnya. Itu ya perkenalan singkat saja. Saya akan mulai
pada kesempatan hari ini pada halaman 30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit meniru gayanya Bu Nyai Vera ya. Tapi mungkin nanti tidak sampai selesai, hanya poin-poinnya saja karena terbatas oleh waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima annan nikaha akadu istiwajin, dan karena pernikahan itu adalah akad bersama atau akad kebersamaan, wa musyarakah, dan kerjasama, bainar rojuli wal mar'ah, di antara laki-laki dan perempuan. Yulzimu ala kulli wahidin minhuma, yulzimu mewajibkan atau mengharuskan pada kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, muamalatal akhor, berkomunikasi, saling bermusyawarah, saling berbuat berperilaku yang baik, fima bainahuma ala ususi husni muasyarah, atas dasar prinsip-prinsip relasi yang baik. Nah, ini titik tekannya. Wattarodi, dan saling mencari kerelaan atau saling ridho, wal masyurah, dan saling bermusyawarah, berkomunikasi, wata'awun, dan saling tolong menolong, wahusni tafahum, dan saling memahami. Maksud dari kalimat di atas adalah pernikahan itu merupakan komitmen saling bekerja sama antara suami dan istri, bukan komitmen istri atau suami saja, karena kan sudah menikah gitu ya. Maka wajib bagi keduanya untuk saling berkomunikasi, saling bermusyawarah perihal yang terjadi di antara mereka berdua. Nah, misalkan ya, ada di antara salah satu pasangan, baik suami maupun istri, cenderung tidak banyak bicara. Itu bagaimana gitu ya? Karena ini sering terjadi juga di dalam rumah tangga. Yang satu itu hiperaktif, sukanya menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, yang satunya tidak. Maka di sini ada hal yang perlu kita pahami bersama. Ketika tidak banyak bicara bukan berarti tidak mempunyai keinginan dan tidak bisa diajak komunikasi atau bermusyawarah. Maka dari salah satu pihak yang sadar akan pentingnya komunikasi, pentingnya berelasi yang baik, harus mengajak dalam kebaikan itu bermusyawarah untuk menjalin relasi yang baik. Misalkan ini yang aktif perempuannya ya biasanya ya udah ditanya, karena perkenalan sama suaminya juga singkat, padat, dan jelas itu ya. Ya udah ditanya, Pak, sebaiknya di dalam relasi keluarga atau di dalam pernikahan, kemudian urusan domestik itu dilakukan siapa? Ketika sama-sama bekerja itu bagaimana? Itu sudah bisa dikomunikasikan sejak awal sebelum pernikahan sebetulnya. Tetapi misalkan karena ini perjodohan dan lain sebagainya, bisa juga tetap dilakukan di dalam pernikahan gitu. Agar apa ke depannya? Di dalam pernikahan relasi suami istri itu semakin kuat untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah wa barokah dan maslahah. Itu penting. Kemudian karena relasi di dalam pernikahan harus berdasarkan prinsip ini. Prinsip relasi yang baik, prinsip pergaulan yang mulia, bukan menang-menangan di antara pasangan itu. Misalkan yang harus memutuskan itu suami saja atau yang harus berperilaku baik istri saja, itu tidak. Harus keduanya saling berperilaku, berelasi dengan cara yang baik, yang mulia. Harus saling ridho, saling bermusyawarah, saling
tolong menolong atau gotong royong dan saling memahami. Tidak ada yang tersakiti atau menyakiti untuk kesenangan salah satu pihak saja. Ini perlunya dikomunikasikan. Dan pentingnya juga suami istri memahami prinsip dasar dari relasi suami istri ini. Insya Allah di dalam relasi keluarga, jika saling memahami, saling berkomunikasi, permasalahan apapun yang terjadi di dalam keluarga itu, hasilnya tetap kebaikan. Hasilnya tetap membawa keberkahan di dalam keluarga tersebut. Selanjutnya, wa ilaikal ayat al-Qur'aniyah allati tursidu ila dzalik. Inilah ayat Al-Qur'an yang menunjukkan hal-hal tersebut. Nah, tidak hanya di Al-Qur'an juga, tapi ini saya akan menjelaskan di dalam Al-Qur'an terlebih dahulu itu sudah dijelaskan bahwasannya relasi mu'asyarah bil ma'ruf antara suami istri itu perlu diterapkan dalam keluarga. Pada surat An-Nisa ayat 19 ya, saya tidak akan membacakan semuanya, saya langsung terjemahkan atau saya pahami secara mubadalah. Di situ ada kalimat yang menjelaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, di sini mari kita artikan secara mubadalah bahwasanya dan saling perlakukanlah pasangan kalian yaitu suami maupun istri dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Nah, ini. Yang kedua, pada surat Al-Baqarah ayat 233. Di situ disebutkan ya, idza taradau bainahu bil ma'ruf. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya dalam menyapih anak, suami maupun istri harus ada komunikasi, harus ada musyawarah kedua belah pihak. Untuk apa? Untuk mencari kebaikan bersama di dalam penyapihan anak. Maka ketika sudah ada komunikasi yang baik, kesepakatan yang telah disepakati antara suami maupun istri, maka tidak ada dosa jika tidak ada dosa di dalam kesepakatan bersama itu. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 232 pada kalimat idza taradau bainahum bil ma'ruf dapat diartikan bahwasanya jika mantan istri sudah menemukan calon suami yang keduanya saling cocok, saling pas itu ya, chemistry-nya dapat, maka seorang mantan suami tidak boleh menghalang-halanginya atau tidak boleh menentang hubungan mantan istrinya dengan cara baik tentunya ya. Kemudian ayat 4 ya, pada surat Ar-Rum ayat 21 pada kalimat litaskunu ilaiha, bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan agar kalian bisa hidup tentram, agar kalian bisa hidup tenang bersamanya. Jadi tanpa ada pasangan, gitu ya, di dalam relasi keluarga itu hidupnya kurang tentram, hidupnya kurang ayem. Tapi jika sudah melakukan hubungan pasangan suami istri dengan relasi yang baik, maka hidupnya di dalam pernikahan tersebut semakin ayem, semakin tentram. Hal ini sesuai dengan yang terdapat pada tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengatakan bahwasannya azwaj adalah pasangan, sedangkan litaskunu ilaiha adalah untuk saling memberikan ketentraman,
ketenangan di antara keduanya. Jika salah satu pihak di dalam keluarga antara suami atau istri kok tidak memberikan ketentraman di antara yang lain, tidak memberikan kenyamanan di antara yang lain, maka perlu dikomunikasikan, maka perlu dimusyawarahkan bersama untuk kembali mengingatkan bahwasanya tujuan menikah itu apa dan lain sebagainya. Yang nomor 5, dalam surat Al-Maidah ayat 2 pada kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Ini sudah sangat jelas ya. Relasi suami istri itu harus tolong menolong di dalam kebaikan. Harus saling membantu, mensukseskan aktualisasi dirinya di dalam merealisasikan harapan. Kemudian juga yang terakhir ini ya, pada nomor 6 dalam surat Al-Baqarah ayat 187 pada kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maksud dari kalimat di sini, istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri, yang mana harus saling menghangatkan, yang mana harus melindungi, yang mana harus saling menutupi kekurangan masing-masing, kekurangan pasangannya, dan harus saling memahami di antara mereka berdua. Hal ini saya jadi teringat apa yang disampaikan Buya dalam hal pernikahan ya, bahwasannya suami istri itu merupakan kau adalah aku yang lain atau aku adalah kau yang lain. Suami istri itu tidak berpisah, satu kesatuan. Ketika seorang suami maupun istri sukses, baik di ranah keluarga maupun di ranah publik atau di ranah manapun saja, itu bukan karena atau atas dirinya sendiri, tapi atas keduanya, kesalingan antara suami maupun istri. Nah, kesalingan atau mubadalah ya, adalah prinsip dalam pernikahan. Maka sebaiknya setiap baik ayat maupun setiap hadis yang berkaitan dengan relasi suami istri atau hubungan suami istri harus ditafsiri dengan pemahaman kesalingan atau pemahaman mubadalah, agar kemaslahatan atau kebahagiaan itu bisa dirasakan bersama-sama, tidak hanya salah satu pihak saja. Karena konsep kesalingan atau mubadalah mengajak pada keseimbangan atau setara, gitu ya. Suami istri itu setara atas dasar relasi yang baik, atas dasar saling memahami, saling tolong-menolong, saling menguatkan, dan mempunyai tujuan bersama, yaitu kemaslahatan bersama. Nah, adapun contoh penafsiran secara hadis ini ya, secara mubadalah, saya mengambil contoh di sini juga sudah disampaikan oleh Bapak Yai Fakih pada pemilihan calon istri. Disebutkan bahwasanya perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka yang perlu ditekankan dipilih karena apa? Agamanya. Karena apa? Akhlaknya insya Allah jauh lebih baik. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hadis ini juga bisa dipahami secara mubadalah bagi para perempuan. Perempuan yang mencari jodoh atau mencari pasangan sebaiknya juga bisa berlandaskan 4 hal tadi. Kemudian ditekankan untuk pemilihan agamanya. Jika ada pilihan agama gitu ya, itu perlu dipilih yang utama, menjadi pilihan yang utama.
Karena apa? Ketika kita memilih berdasarkan agamanya, berdasarkan akhlak baiknya, berdasarkan tanggung jawabnya terhadap diri dan agamanya, maka kejelekan atau maka madorot yang ada di dalam keluarga atau dalam pernikahan itu dijauhkan. Dan di dalam relasi keluarga, relasi suami istri, relasi pernikahan didekat kebaikan. Nah, ini penting bagi kita semuanya, khususnya bagi para santri jomblo, ya, atau single yang mulia, harus menyiapkan bekal mulai dari sekarang, bekal-bekal pernikahan atau ilmu-ilmu terkait pernikahan. Sudah tepat jika kalian sudah bergabung pada kelas intensif keluarga bahagia ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Mbak Yu Mia Faizah. Baik, terima kasih Mbak Nyai Sofi atas paparannya yang sangat jelas dan sangat gamblang sekali terkait dengan halo? Apakah oke. Baik ya. Bisa saya ambil sedikit dari apa yang dipaparkan oleh Bu Nyai tadi, bahwa pernikahan merupakan komitmen saling bekerja sama antara suami dan istri yang wajib mengharuskan adanya komunikasi, adanya kerjasama, adanya musyawarah, kemudian saling memperlakukan dengan baik, saling menggauli dengan baik juga, saling ridho, saling memahami, sehingga di antara kedua pasangan suami istri ini tidak saling menyakiti. Demikian, J. Baik, kemudian suami istri juga merupakan pasangan yang bisa menemukan kebahagiaan secara bersama-sama. Harus mencari kebahagiaan, harus mencari kemaslahatan itu secara bersama-sama. Tidak hanya dilakukan oleh salah satu orang, suami saja atau istri saja, tetapi harus dua-duanya berusaha, berikhtiar untuk menciptakan satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai dengan prinsip muasyarah bil ma'ruf tadi. Pun demikian ketika misalkan kita mencari pasangan untuk yang masih jomblo gitu ya, si perempuan, si laki-laki harus mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria, yang sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jika dalam hadisnya hanya untuk perempuan, sebetulnya ini bisa memakai prinsip mubadalah seperti itu Bu Nyai ya. Jadi kalau perempuan mencari laki-laki harus melihat agamanya, pun demikian dengan laki-laki harus melihat, harus mencari sosok perempuan kalau bisa melihat dengan agamanya, maka harus sama gitu ya. Perempuan mencari agama, mencari seseorang yang agamanya kuat, pun demikian dengan laki-laki harus mencari seseorang sebagai pasangannya yang agamanya kuat. Itu mungkin sedikit yang bisa saya ambil intisari dari apa yang dipaparkan oleh Bu Nyai pada siang hari ini. Di ruang chat, di room chat, saya lihat belum ada yang bertanya ini. Kenapa ya? Atau mereka sudah khatam gitu ya dengan prinsip muasyarah bil ma'ruf ini gitu ya? Atau kalau santri mubadalah yang hari ini mengikuti pengajian kita, boleh kalau ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, silahkan untuk mengajukan pertanyaan di room chat atau bisa langsung raise hand, bertanya secara langsung kepada Mbak Nyai Sofi. Tapi sebelum itu saya akan memanggil Kang Dul nih. Saya akan memanggil Kang Dul yang akan memutarkan puisinya Yai Husen.
Halo, Kang Dul? Hadirkah Kang Dul? Hadir. Baik, Kang Dul. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab, saya persilahkan Kang Dul untuk memutarkan puisinya Yai Husein yang berjudul Satu Saja. Silakan disimak. Satu Saja, karya Buya Husein Muhammad. Tak ada satu hati untuk dua cinta. Keinginanmu untuk membaginya secara sama tidaklah mungkin. Jika karena hasrat yang tak tercukupi, maka ia tak akan terpuaskan dengan berapapun. Ia akan direproduksi oleh rasa kurang. Kau mungkin senang meski untuk sesaat saja. Tapi lihatlah mereka yang mencintaimu, yang merinduimu, cemas, gelisah, dan menderita berhari-hari dan untuk waktu yang panjang. Boleh jadi kau kelak suka berbohong kepada mereka, maka kau akan terjebak dalam perangkap kebohongan demi kebohongan. Dan itu adalah dosa yang lain. Bayangkan sesaat saja, jika anak perempuanmu yang telah menikah diduakan oleh pasangannya, bagaimanakah hatimu? Maka cintailah satu saja untuk selamanya. Dunia yang mengelilingimu menyambutmu dengan riang dan hidupmu akan damai. HM 2017. Baik, santri mubadalah sekalian, Bu Nyai Sofi, sudah kita dengarkan bersama-sama salah satu puisi karya dari Buya Husein Muhammad. Puisi yang sangat dalam maknanya dan cukup membuat saya tergetar hati mendengar mendengar puisi dari Yai Husein. Baik, di ruang chat sudah ada beberapa pertanyaan, Bu Nyai. Dan juga sudah ada yang raise hand. Kita mungkin akan mempersilahkan dulu kepada santri mubadalah yang akan bertanya secara langsung. Tadi saya sudah lihat ada Ibu Ainun Jamilah. Silahkan Ibu untuk bertanya atau sharing pengalaman atau apa terkait dengan muasyarah bil ma'ruf kepada Bu Nyai Sofi. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai, guru semua dan peserta mubadalah. Mungkin saya mau bertanya kepada Ibu Nyai terkait konsep muasyarah bil ma'ruf ini, apakah hanya berlaku kepada pasangan saja, misalnya suami istri begitu? Bagaimana dengan konsep kesalingan, mungkin apakah juga diatur terkait pihak keluarga begitu?
misalnya mertua, saudara-saudara ipar dan lain-lain, di mana kan tidak selamanya masalah itu timbul dari kedua belah pihak, pasangan misalnya. Tetapi dari pengalaman sepertinya lebih banyak timbul karena faktor keluarga masing-masing begitu yang saling tidak menemukan kecocokan begitu. Seperti itu mungkin dari saya, Ibu Nyai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nyai Sofi, apakah akan dijawab langsung atau kita tampung dulu? Untuk yang ini kita jawab secara langsung dulu, Oke. Bu. Baik, silahkan Bu Nyai. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Ini realita yang sering terjadi di dalam keluarga, bahwasanya tidak serta-merta relasi suami istri yang sudah akur, yang sudah ayem, tentrem, itu bukan berarti di dalam relasi keluarga itu juga seperti itu. Maka yang perlu digarisbawahi, karena ini adalah relasi yang ketika ada suami istri maka ada keluarga. Maka relasi ini bisa dimaknai luas, bisa di ranah relasi pernikahan, keluarga, atau di ranah sosial. Relasi antara masyarakat, antara di tempat kerja dan lain sebagainya. Maka bagaimana sebaiknya jika di dalam relasi suami istri yang sudah baik, sudah ayem tentrem, kemudian timbul permasalahan yang terjadi dari pihak keluarga. Maka kita kembali lagi kepada prinsip pernikahan tersebut. Di dalam relasi suami istri harus ada komunikasi atau musyawarah yang menjadikan permasalahan di dalam keluarga, baik keluarga kecil ya, dari pihak suami atau dari pihak istri, itu masalahnya apa, gitu. Faktor utamanya apa, kemudian dicari, dimusyawarahkan bersama di dalam relasi suami istri itu. Jika keduanya sudah mendapatkan faktor utama penyebab permasalahan, maka bisa diadakan atau disikapi dengan bijaksana yang saling menerima untuk kebaikan bersama. Karena sejatinya pernikahan itu adalah menikah tidak hanya pasangan suami istri saja, tapi juga lingkupnya nanti sudah meluas, keluarga, masyarakat juga. Maka kita harus dikuatkan di sini di dalam relasi suami istrinya. Ketika relasi suami istri sudah mempunyai frekuensi yang sama, pemahaman yang sama, maka pemahaman menyikapi permasalahan, mengambil kebijaksanaan di dalam menyikapi permasalahan, insya Allah juga bisa mudah saling diterima oleh pasangannya di dalam perbedaan menyikapi keluarga. Itu Bu Ibu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih. Mungkin sedikit masih boleh ditambahkan, Bu Nyai. Nggih, pripun? Mbak Mia masih. Monggo Mbak Ainun, monggo. Iya, terima kasih Ibu Nyai. Jadi karena mungkin saya juga belum menikah, Ibu jadi masih sedang mencari, dan kadangkala misalnya kita sudah menemukan yang pas begitu, tetapi dari pihak keluarga lagi menolak begitu karena tidak sesuai dengan pilihan keluarga. Bagaimana kemudian mempertemukan itu, karena ini yang menjadi problem sebenarnya, baik perempuan sebelum menikah maupun setelah menikah, itu selalu pihak keluarga menjadi bukan juga disebut sebagai penghalang, tapi pasti masih punya kontribusi besar. Oke, apalagi itu tadi budaya timur. Itu. Terima kasih. Oke. Ya, baik, sebelumnya saya doakan semoga di saat yang tepat, di waktu yang tepat mendapatkan jodoh yang tepat. Nah, di dalam menyikapi, misalkan bagi teman-teman santri yang masih jomblo, yang ingin berniat menikah, yang perlu dimusyawarahkan antara seorang anak dengan keluarga adalah pertama harus saling menerima dulu. Orang tua harus menerima penjelasan dari seorang anak, mendengarkan dulu.
calonnya itu seperti apa, baik kebaikannya maupun dari secara pribadi maupun kebaikan dari keluarganya. Bisa juga misalkan ternyata keluarganya sudah mempunyai calon untuk anaknya yang merupakan adalah harapan orang tua gitu, maka juga bisa disampaikan kebaikan dari calon orang tua tersebut. Kebaikannya itu dari segi personal itu apa, dari segi keluarganya apa, dari segi karirnya apa. Nah, dari anaknya, karena yang menjalani pernikahan adalah akan anak, maka bisa berpikir secara realistis, bukan cinta lagi. Kalau berpikir didasarkan pada cinta, itu akan mendatangkan kemadorotan. Karena cinta yang belum halal itu banyak manisnya. Berbeda ketika sudah cinta yang sudah menikah itu insya Allah banyak berkahnya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jangan berpikir bahwa calon kita itu terbaik, dan jangan mempunyai pemikiran negatif juga bahwa yang disampaikan atau calon dari baik pihak keluarga itu tidak baik. Kita harus dengarkan dari kedua belah pihak. Seorang ibu juga orang tua juga tidak boleh langsung menolak, itu tidak boleh, harus ada musyawarah lah. Nah, ketika sudah memiliki titik temu kebaikan baik dari segi agama, segi tanggung jawab, segi masyarakat, kemaslahatan umat bersama, kok ya ternyata lebih cenderung ke anak. Insya Allah sebagai orang tua yang bijaksana yang baik menerima. Ini ada kalanya gini, seorang anak mempunyai calon tapi tidak dikomunikasikan pada orang tua, dan kemudian karena orang tua sudah mempunyai calon, kemudian sudah berpikir pasti orang tua saya itu tidak menyetujui. Nah, ini sebaiknya pikiran-pikiran negatif baik orang tua maupun anak itu dihilangkan dulu, dikomunikasikan dulu. Dan ketika sudah dikomunikasikan dan ada kesepakatan, maka harus legowo, harus saling ridho. Untuk apa? Orang tua itu juga mencari kebahagiaan untuk anaknya. Begitupun seorang anak juga ingin membahagiakan keluarganya. Itu saja tambahan dari saya. Baik, sudah cukup jelas Mbak Ainun? Bismillah. Terima kasih Bu Nyai sudah didoakan. Alhamdulillah. Ya, amin, mudah-mudahan ya. Selanjutnya tadi ada yang raise hand lagi, saya lihat. Siapa ya yang raise hand? Atau saya akan ke room chat aja dulu ya Bu Nyai ya. Iya. Baik. Di room chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Sofuro Khalid, izin bertanya, sekarang itu banyak sekali yang menggaungkan jargon uang suami adalah uang istri dan uang istri adalah milik pribadi. Apakah dibenarkan pemahaman tersebut? Bagaimanakah seharusnya hukum masalah keuangan menurut perspektif mubadalah? Baik. Ini jawab satu-satu aja tuh ya Mbak Nyai ya. Ya, semoga bisa terjawab semua nggih. Dan jawabannya sesuai dengan perspektif mubadalah nggih. Ini juga harus dikomunikasikan. Hal-hal terkecil yang bisa menjadikan kenggondoan ya di dalam diri antar pasangan itu perlu disampaikan, Bu. Misalkan kok ternyata di dalam penghasilan seorang istri itu lebih banyak, kemudian seorang suami lebih sedikit, itu juga perlu dibicarakan, dikomunikasikan. Nah, misalkan, ini juga sering ya, ini jargon lama kalau menurut saya. Kalau perspektif mubadalah itu tidak, karena tadi ya berdasarkan pada prinsip saling musyawarah, kemudian saling memahami, maka tidak ada salahnya baik pasangan, baik suami maupun istri itu saling terbuka. Gajinya berapa? Itu tidak merendahkan kok. Tidak ada yang salah dan itu kebaikan. Malah akan mendapatkan apresiasi atas pasangannya, kejujurannya, keberaniannya. Dan
salah satu pihak saya rasa juga tidak akan ada yang merendahkan, karena di dalam nafkah sendiri itu kan secara mubadalah ini tidak harus didasarkan pada laki-laki ya, kalau laki-lakinya mampu gitu ya, sehat secara fisik, sehat secara kalau tidak itu kan di luar dugaan kita, di luar harapan kita, maka perlunya dikomunikasikan bersama dan saling terbuka secara mubadalah. Apa tadi jargon itu. Iya, secara mubadalah apa ya, rizki ya tadi ya. Iya, tentang Atau uang istri, uang istri suami iya. adalah uang suami, Iya, uang betul. istri adalah uangnya Kalau sendiri. di dalam keluarga, secara perspektif mubadalah, uang suami ya uang istri ya uang suami. Nah, berbeda jika seorang suami sudah ridho, sudah ada komunikasi di antara suami istri, misalkan ya monggo mah, uangmu kamu gunakan untuk apa aja, ya monggo, itu berbeda. Ya jadi kita ketika uang suami sudah cukup untuk menafkahi keluarga, maka tidak perlu bantuan atau dari nafkah dari penghasilan istri. Itu dikomunikasikan saja. Kalau saya sendiri ya saya juga komunikasikan gitu. Ketika sudah cukup ya monggo gitu. Itu kan enak ya. Walaupun monggo dalam artian ini juga ke ranah positif, ketika uangnya penghasilan dari istri dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk keberkahan keluarga, ya insya Allah suami ridho-ridho saja, ataupun istri juga sebaliknya. Itu ya. Oke, baik. Semoga jawaban dari Bu Nyai cukup jelas ya, Mas Sofuro. Mas atau Mbak ya ini? Baik, Mbak ya. Mohon maaf kalau salah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Nur Safitri dari Lampung. Izin bertanya Bu Nyai, dalam konsep memilih jodoh dianjurkan untuk memilih agama dan mengutamakan agama. Bagaimana membangun relasi pasangan suami istri yang salah satu pasangannya adalah mu'alaf? Baik. Kalau terkait membangun perspektif ya secara mubadalah, insya Allah ini bisa dilakukan diskusi terlebih dahulu, bisa melalui melihat aktivitasnya kesehariannya atau menyikapi permasalahan yang ada di dalam kehidupan. Nah, terkait tentang mu'alaf ya ini ya nggak apa-apa, tetap mu'alaf itu kan juga sudah merubah ke arah baikan dan mau diajak dalam kebaikan, dalam frekuensi yang sama, maka ya harus sering-sering diajak diskusi, diajak pada ranah kebaikan yang mana kemaslahatan itu bisa direalisasikan atau diterima bersama-sama. Sepertinya itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Nyai atas jawabannya. Jadi tetap ya pada intinya komunikasi kemudian diskusi itu penting. Dalam relasi antara suami istri, di antara pasangan gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Anam Mutolib. Izin bertanya mengenai pernikahan, kan biasanya dikatakan carilah istri atau suami yang sekufu. Pertanyaan sekufu dalam konsep mubadalah itu bisa diartikan bagaimana? Silahkan Bu Nyai. Terkait sekufu ini sepertinya sudah dijelaskan oleh Bu Nyai Yulianti. Saya hanya mengulang saja karena sudah satu frekuensi juga secara perspektif mubadalah, bahwasanya sekufu itu tidak hanya dilihat dari segi pendidikannya atau dari segi hartanya, tapi bisa juga dilihat dari segi frekuensi pemahaman penyikapan terhadap realita permasalahan kehidupan itu sama gitu loh. Jadi sekufu itu mempunyai pemahaman yang sama, itu juga bisa dikatakan sekufu selain dari segi agamanya, selain dari segi hartanya atau dari segi yang lainnya.
Jadi sekufu itu bisa dimaknai sangat luas sekali, tidak hanya secara pendidikan atau secara hartanya. Tapi kalau saya sendiri ya, sekufu itu lebih ke frekuensi dalam menyikapi cara pandang hidup. Karena ketika harta itu bisa dicari bersama-sama, gitu. Ketika kita sudah mempunyai frekuensi yang sama dalam menyikapi kehidupan, maka mencari rezeki pun yang halal itu enak jalannya bersama. Kemudian ketika di dalam hal agama, ketika kita mempunyai frekuensi yang sama, maka ibadah kita itu beriringan, sejalan, enak itu. Berbeda ketika pemahaman sekufunya itu anaknya pejabat, wah itu sudah berbeda ya. Nanti kita malah terseok-seok, susah dikomunikasikan gitu ya. Atau yang lainnya. Itu jawaban saya. Suaranya tidak ada, Ibu. Iya, semoga bisa menjawab. Ada ya, Bu Nyai? Gini. Baik. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nyai barusan itu bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ana Muthalib. Baik. Masih banyak ternyata pertanyaan-pertanyaan di room chat. Di apa dibacakan aja nanti secara kumulatif gitu ya. Oh, oke, siap. Jadi saya bacakan dulu nanti jawabannya bisa langsung Bu Nyai nggih. Oke. Dari Fatmi Amalia, bagaimana hukum pernikahan yang berbeda keyakinan? Kemudian dalam perspektif kesalingan, apakah lelaki tetap wajib memberi nafkah? Selanjutnya dari Lilik Tomafi, Bu Nyai, kenapa wanita yang mandiri identik dengan wanita dengan keluarga yang kurang harmonis, lalu berujung perceraian? Ini yang mungkin seringkali ditakutkan oleh sebagian laki-laki. Saat wanita mandiri, wanita kuat, seringkali wanita jadi tidak tahu diri, tidak menghormati suami dan mudah untuk melepas suami. Meskipun memang ada banyak yang berumah tangga mulus meskipun wanita mandiri. Oke, 3 aja dulu sepertinya Bu Nyai ya untuk dijawab pertanyaannya. Alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa sekali. Terima kasih semuanya. Kalau Bu Lili ini guru saya, Bu. Itu Bu Nyai saya. Masya Allah. Saya harusnya belajar sama Bu Lili ini, nggih. Baik, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari pernikahan beda agama terlebih dahulu. Karena beda agama itu juga sudah bentuk dari perbedaan yang terjadi di dalam keluarga yang akan menimbulkan nanti tentunya permasalahan. Permasalahan dari cara pandang beragama, permasalahan dari cara pandang menyikapi permasalahan yang lainnya tentunya. Maka sebaiknya kalau secara mubadalah gitu ya, carilah atau menikahlah dengan cara yang sekufu itu untuk menghindari kemadorotan. Perbedaan keyakinan itu banyak madorotnya. Maka sebaiknya dihindari, dijauhi. Dan utamakanlah menikah itu karena mencari ketenangan, ketentraman, keberkahan, ridho, dan lain sebagainya. Maka utamakanlah cari kebaikannya. Seperti yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 wala tangkihul ini ya. Halo. Pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang mana diartikan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka masuk Islam. Nah, jika di dalam masa ta'aruf belum terjadi pernikahan, bisa dikomunikasikan akan berpindah agama sesuai dengan pemahaman kita, kepercayaan kita, maka bisa dilanjutkan pernikahannya. Namun jika di dalam masa ta'aruf, masa perkenalan, komunikasi dalam hal keyakinan tidak mendapatkan titik terang, maka sebaiknya dihindari. Karena
akan menimbulkan banyak kemadorotan. Itu saja. Kemudian menjawab pertanyaan dari Ibu Nyai Lili nggih, terkait mandiri, perempuan mandiri, kemudian banyak terjadi kasus lebih mudah melepaskan suami. Ini kembali lagi kepada komunikasi, kepada prinsip-prinsip relasi suami istri. Jika di dalam prinsip relasi suami istri itu baik, sudah kuat, sudah kokoh, maka yang dikhawatirkan salah satu pihak, misalkan melepaskan atau perceraian, merasa dirinya lebih hebat, lebih kuat, itu tidak ada. Berbeda lagi jika di dalam relasi suami istri yang belum satu frekuensi, belum ada komunikasi yang disepakati bersama dalam ranah keberhasilan baik di ranah publik maupun di ranah keluarga atau sosial ya, maka itu bisa menjadikan banyak madorotnya gitu. Maka sebaiknya bagi para perempuan yang mempunyai potensi ya di ranah publik itu lebih besar, sebaiknya juga mempertanggungjawabkan apa hal yang sudah disepakati antara relasi suami istri, bahwa keluarga itu adalah nomor pertama. Dan begitu juga seorang suami harus memahami bahwa kesepakatan yang ada harus juga diterapkan di dalam keluarga. Maksudnya bagaimana? Tidak suudzon ketika seorang istri melakukan aktualisasi di luar atau bekerja di luar, itu tidak suudzon. Menjaga selalu komunikasi, kemudian ada selalu musyawarah, ada keterbukaan, ada pemahaman. Insya Allah kita dengan prinsip mubadalah ini dijauhkan dari hal-hal yang banyak madorotnya. Dan perlu juga diadakanlah safari keluarga, misalkan yaitu ke majelis ilmu, ke majelis, sowan-sowan ke guru-guru atau ke kiai. Itu apa? Pentingnya untuk menguatkan relasi pernikahan. Seperti yang saya lakukan ya. Ini salah satu contoh saja. Saya juga meniru tradisi guru-guru saya, karena usia pernikahan saya juga masih seumur jagung. Nah, ini jalan 4 tahun ya. Ulang tahun pernikahan pertama gitu ya, saya komunikasikan sama suami saya, karena kita juga perkenalannya singkat, maka kita sowan, kita ziarah ke guru-guru kita. Kita niatkan yaitu untuk belajar menguatkan relasi suami istri itu bagaimana. Kedua juga begitu, sowan, misalkan disepakati dari guru saya berapa, dari guru suami berapa. Untuk apa? Ya lagi untuk keluarga. Kita itu menikah untuk ibadah. Ibadah itu tidak hanya sukses di dalam ranah keluarga saya, tapi juga di dalam kemaslahatan umat. Bagaimana juga mendidik anak kita, karena kita juga sebagai gitu ya mempunyai harapan, mempunyai harapan sakinah mawaddah warahmah. Ini perlu dukungan, perlu doa, perlu restu dari guru-guru kita. Maka kita budayakan untuk sowan, untuk ya belajar kepada guru-guru. Itu salah satu untuk membentengi diri agar kita tidak terjerumus pada kemadorotan atau mudah sekali melepaskan hubungan pernikahan. Semoga bisa mewakili jawabannya. Dan yang terakhir tadi tentang apa nggih? Bagaimana? Sebentar Bu Nyai. Banyak wanita yang mandiri yang identik dengan wanita itu sampun Bu, buatan sing terakhir. Oh, berarti ini itu yang terakhir Bu Nyai. Saya akan bacakan kembali nggih. Mohon maaf ini ya Allah. Enggak apa-apa, mandul. Ini adalah baik. Mohon maaf santri mubadalah semua. Adek baru bangun tidur. Oke, baik.
bagaimana cara mengatasi dua orang dengan cara menyelesaikan masalahnya berbeda. Misal, si istri lebih senang jika masalah langsung diselesaikan saat itu juga, sedangkan suami lebih senang diam ketika ada masalah. Dan ketika diamnya sudah reda, suami berkata, udahlah nggak usah dibahas, yang penting kita sudah berbaikan, itu katanya. Kemudian dari Nur Jamila Baisuni, bagaimana jika nantinya saya dengan pasangan tidak menerapkan konsep nafkah dalam artian saling urunan dalam segala aspek finansial keluarga? Apakah laki-laki wajib memberi nafkah kepada istri? Itu dulu dua dulu yang punya ya. Baik, terima kasih nggih. Terkait nafkah, saya kembali lagi nggih. Itu tidak apa-apa selama sudah disepakati bersama, sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika seorang istri sudah mampu mencukupi kebutuhan akan dirinya dengan sudah merelakan tanggung jawab suaminya, maka diperbolehkan. Tetapi selama seorang istri itu juga mampu dan ridho. Nah, berbeda jika seorang istri misalkan sedang hamil, sedang menyusui, sedang melahirkan dan lain sebagainya, dan secara finansial itu tidak mencukupi, maka kewajiban suami kembali lagi. Maka nafkah itu tetap harus ditunaikan kepada istrinya. Kemudian terkait urunan, iuran, enggak apa-apa, selama dimusyawarahkan bersama itu saling rela, saling ridho, diperbolehkan secara mubadalah. Kemudian tadi ada, misalkan mempunyai tradisi berbeda antara suami dan istri dalam menyikapi permasalahan. Ketika seorang istri merasa belum lega, belum plong gitu ya, ketika mendapatkan respon positif dari pasangannya, ya bisa dimusyawarahkan. Pak, saya itu kok menginginkan seperti ini ya untuk kedepannya, karena mungkin sekarang permasalahan masih bisa teratasi dengan baik dengan sikap seperti ini. Tapi saya merasa itu kurang lego, kurang lego, kurang apa ya? Ya kurang plong gitu ya. Maka saya menginginkan komunikasinya itu ketika ada masalah itu dimusyawarahkan. Saya rasa respon suami pasti akan baik. Ya boleh mah, tapi di saat yang tepat, di waktu yang tepat, bukan pulang kerja gitu ya, masih bawa hawa-hawa negatif dari luar, kemudian langsung, Pak, gimana permasalahan ini? Pak, tadi anaknya gimana? Ini saya rasa juga kurang tepat. Tidak hanya laki-laki, saya rasa perempuan ketika ditodong untuk menyikapi permasalahan itu tidak semuanya bisa menerima. Nah, kita juga harus memahami pasangan kita, memahami dalam arti apa? Ya, karakter pasangan kita itu bagaimana? Kita seperti kita ketahui bahwa tipe kepribadian manusia menurut Hippocrates itu ada sanguinis, pragmatis, korelis, melankolis. Nah, ketika kita memahami tipe pasangan kita itu ternyata tidak suka didodong, sukanya itu santai, maka ajaklah pasangan kalian itu di tempat yang menyenangkan. Atau ketika tidur, mau tidur, sayang dulu, wong ya suami nih, tambah pahala gitu ya. Walaupun jarang sekali sayang, mesti suami pasangan kita juga tahu, wah ini mesti ada maunya. Ya maunya apa? Ya kerembukan itu gitu. Gimana kalau gini-gini, insya Allah itu saling menerima. Dan kedepannya saling memahami, oh ternyata pasangan saya itu yang diharapkan seperti ini. Dan saya juga ternyata ini kok menimbulkan kemanfaatan untuk kedepannya, ya dilakukan. Tidak hanya istri atau suami. Ngoten nggih? Halo? Ya, terima kasih Bu Nyai atas jawabannya. Saya kira jawabannya sudah cukup jelas dan sangat gamblang sekali ya. Nah, masih banyak sekali ini pertanyaan di room chat. Assalamualaikum, saya Naili Suroya dari Kendal. Izin bertanya, akan pernikahan didasarkan pada kerjasama dan kesalingan. Apakah
ini bisa dikaitkan juga dengan konsep nusyuz. Jadi konsep mubadalah ini bisa dikaitkan dengan konsep nusyuz. Karena selama ini yang banyak disampaikan adalah nusyuz hanya dilakukan oleh istri. Itu kemudian bagaimana dari Mbak Yasmin Nazirotul, bagaimana dengan suami istri yang sudah cerai sedangkan dia sudah punya anak? Siapa yang wajib menafkahi anak setelah cerai dan bagaimana hak finansial istri yang baru cerai? Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Rina Rahmania. Maaf mau tanya, saya adalah wanita pekerja. Sebelum menikah saya dekat jaraknya dengan pekerjaan saya. Tetapi setelah punya suami pekerjaan saya jauh sekali karena harus tinggal di daerah suami, ekonomi kami jadi lemah. Jadi nggak mau saya harus bekerja. Saya kadang lelah tiap hari harus bolak-balik dengan perjalanan yang jauh di tempat kerja. Suatu saat saya berunding dengan suami agar saya tidak kecapean tiap hari, apalagi ketika saya hamil dengan keadaan seperti itu. Akhirnya saya maksa ngekos sendiri karena keadaan yang sering pingsan. Aslinya suami tidak mengizinkan dan maunya harus dilaju dari rumah ke tempat kerja yang jauh seperti itu. Tetapi akhirnya saya tetap ngekos karena kepayahan saya. Itu pun disarankan ngekos sama orang tua saya karena orang tua kasihan. Saya punya saran pada suami agar mencari rumah yang dekat dengan pekerjaan saya dan suami. Tetapi suami tidak mau karena katanya diwasiatkan oleh bapaknya harus tinggal di desanya selamanya. Nah, Mbak ini menjadi dilema. Di satu sisi beliau membantu ekonomi keluarga, tetapi juga merasa kecapean gitu ya karena jaraknya yang jauh. Tapi di satu sisi juga harus suami saya juga kewalahan katanya karena sering bolak-balik di tempat kerja yang jauh. Demikian Bu Nyai 3 pertanyaan tadi. Baik. Silahkan dijawab. Terima kasih. Subhanallah ya, semoga kita dimudahkan dalam kebaikan karena ya menikah itu niatnya baik, semoga walaupun tidak semudah yang kita sampaikan. Terkait nusyuz tadi ya, saya kemarin tercerahkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Yai Marzuki Wahid bahwasanya nusyuz itu secara perspektif mubadalah itu sebaiknya dilakukan tidak hanya seorang istri saja, tapi juga seorang suami. Untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama. Itu. Maka ketika niatnya kemaslahatan bersama, yuk, mari kita terapkan di dalam diri kita. Misalkan kita tidak memahami ya beragam pendapat atau pemahaman karena ada perbedaan pendapat di dalam hal nusyuz ini, maka keyakinan kita ketika hal itu dilakukan seorang istri, maka sebaiknya juga dilakukan oleh seorang suami. Dan kemudian terkait tadi menyikapi sudah berusaha komunikasi ya dalam hal ini, dalam keluarga sudah membantu perekonomian keluarga, ternyata juga suami masih susah untuk melepaskan atau memberikan izin gitu ya. Maka yang penting kita lakukan itu sudah berusaha bernegosiasi dan hak diri, hak kesehatan akan diri itu adalah diri masing-masing gitu. Selama di dalam kerja atau selama ngekos seorang istri itu tidak melakukan kemadharatan dalam hal maksudnya itu juga melakukan penyelewengan, misalkan hubungan yang terlarang atau melakukan hal-hal yang banyak madharotnya dalam keluarga, maka itu tidak baik. Tapi karena ini juga untuk kemaslahatan keluarga, insya Allah ya dengan berdoa dan tetap dikomunikasikan, maka seorang suami akan memahami kalau saya berpikirnya gitu, dan keluarga tentunya juga mendukung. Nah, ketika kita sudah mencoba mengkomunikasikan pada suami dan ternyata belum menemukan titik temu, mungkin bisa dikomunikasikan dengan cara yang lain atau melalui
saudara atau keluarga yang terdekat dengan suami dengan pemahaman yaitu kesehatan, kemudian juga tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu. Baik, terima kasih Bu Nyai. Semoga jawaban-jawaban tadi cukup bisa memberikan pemahaman kepada santri-santri Mubadalah ya. Dan semoga cukup memuaskan jawabannya. Kalaupun tidak berarti harus banyak baca dan harus banyak belajar lagi. Diperkaya sendiri nggih. Betul. Saya atau juga pasti belajar. Juga mungkin ada dari santri Mubadalah yang akan memberikan masukan, tanggapan, sharing pengalaman juga. Silahkan ya Bu Nyai ya, kita dengan senang saja hati. ya untuk Iya, mereka betul. Monggo. memberikan pendapat, memberikan kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya. Kalau ada silahkan untuk raise hand. Silakan untuk raise hand dari santri Mubadalah. Adakah yang mau melengkapi jawaban-jawaban dari Bu Nyai? Monggo dengan senang hati. Atau kita selesaikan dulu aja ya pertanyaan di room chat. Bu Nyai sepertinya kalau saya cek ini ada 1 atau 2 pertanyaan lagi ini Bu Nyai. Iya. Oke. Izin bertanya Bu Nyai, ini dari Mbak Samrotul Fuadah. Bagaimana menerapkan konsep kesalingan bagi suami yang melakukan poligami? Itu pertanyaan dari Mbak Samrotul Fuadah. Dan pertanyaan, ya itu aja Bu Nyai. Sepertinya yang tertinggal pertanyaan dari santri Mubadalah yang terakhir sepertinya ini. Kalau yang ada di room chat ya, kalau ada yang di room chat, terkecuali ada yang raise hand. Monggo silakan Bu Nyai untuk. Terima kasih Ibu Sinten ya tadi. Samrotul Fuadah. Iya ini teman saya DKUP. Ibu Samratullah salah ini. Harusnya saya yang bertanya dan belajar sama beliau karena beliau lebih senior jauh dari saya. Terkait tentang poligami. Poligami sendiri itu juga sudah banyak madorotnya. Banyak madorotnya ya karena dilihat dulu poligaminya ya secara tidak langsung madorotnya itu lebih banyak poligami. Maka secara kemaslahatannya sedikit. Sebaiknya bagaimana gitu ya. Tapi karena ini sudah terlanjur poligami, ya, itu harusnya ya berlaku adil. Harusnya berlaku adil baik secara nafkah lahir maupun batin, baik secara sikap relasi antara suami antara istri pertama dan istri kedua itu tidak ada bedanya. Harus sama-sama dimuliakan karena itu konsekuensi sudah terlanjur poligami yang mungkin bisa jadi itu tidak atas dasar kerelaan ya, mungkin atas dasar keterpaksaan karena ya daripada dicerai nanti kehidupannya bagaimana dan pertimbangan lainnya karena kasus poligami ini juga beragam. Maka ya itu jawaban dari saya harus tetap mengutamakan relasi kedua belah pihak itu dengan cara yang seimbang, tidak membeda-bedakan secara nafkah batin maupun nafkah lahir. Ngoten niku Samrotul Fuadah. Baik, terima kasih Bu Nyai. Aduh, pertanyaannya sangat-sangat mantap sekali Bu Nyai ya. Memperkaya kita juga. Oh, harus berpikir ini saya. Betul. Baik. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini mendapat jawaban yang memuaskan, kalaupun tidak seperti saya bilang tadi. Oke, kita bersama-sama harus belajar lagi, berarti harus banyak baca lagi, harus banyak belajar lagi. Baik, ada yang mau bertanya langsung, saya persilahkan. Ada yang siapa? Oke, dari Mbak Nimah Karimah yang akan bertanya secara langsung. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nyai, senang saya bisa ikut kajian ini.
Jawa Barat. Usia saya 29 tahun. Mohon doanya juga biar segera bertemu jodoh. Amin, 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 amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ingin bertanya terkait yang tadi juga ya, seorang perempuan yang bekerja di luar. Kemudian saya pernah mendengar itu dari teman saya, katanya kalau misalkan di dalam rumah tangga itu kita tidak bisa ngobrol sama suami tentang apa ya, perspektif mubadalah, karena mubadalah ini yang saya pahami sepertinya adil gender gitu kan ya Bunyai ya. Dan katanya itu tidak bisa membicarakan itu dalam rumah tangga, katanya gitu. Nggak bisa ngebahas itu. Seperti apapun kita, katanya kita nggak akan mampu menjadi apa ya, jadi perempuan itu nggak akan bisa mendapatkan keadilan dalam rumah tangga, katanya gitu. Nah, saya berasa miris gitu dengarnya gitu. Kemudian kaitannya juga bagaimana agar perempuan yang bekerja di luar, karena di saya juga itu di Cianjur ini banyak sekali pabrik, kemudian di suatu daerah ada suatu kasus di mana karena istrinya bekerja kemudian suaminya tidak gitu. Bagaimana caranya agar bisa mengurangi kasus-kasus tersebut gitu Bunyai. Terima kasih, itu saja pertanyaan. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Nimah Karimah atas pertanyaannya. Semoga segera mendapatkan jodoh yang mempunyai frekuensi yang sama, perspektif yang sama, yaitu mubadalah, salingan, kesetaraan, keadilan. Ketika kita ya melihat atau ingin mendapatkan contoh dalam relasi keluarga dengan mendapatkan keadilan atau perspektif mubadalah, ya sudah kita dapatkan. Salah satunya Bapak Yai Faqihuddin, Buya Husein Muhammad, guru-guru kita semuanya itu adalah sudah menerapkan di dalam keluarga, bahwasanya di dalam keluarga itu bisa diterapkan keadilan, bisa diterapkan kesalingan yang saling membahagiakan. Bisa gitu. Nah, bagaimana caranya kita menepis ya perasaan negatif terhadap perspektif mubadalah penerapannya di dalam keluarga? Maka kita harus perbanyak jaringan yang mempunyai frekuensi yang sama. Kemudian kita harus rajin juga menjalin silaturahmi kepada siapa saja, membuka diri, tapi juga tetap menerapkan perspektif kesalingan. Maka ketika diri kita sudah mempunyai penerapan di dalam perspektif kesalingan, insya Allah nanti di dalam keluarganya kita juga harus menerapkan itu. Dan nyarinya, karena ini Mbak Nima ini kan belum mendapatkan, ya carilah yang sefrekuensi yang sama. Banyak kok calon-calon bermubadalah, hanya saja ini kualitasnya itu masih disembunyikan, jadi belum menampakkan dirinya. Tapi saya yakin bahwa banyak laki-laki sekarang yang sudah mempunyai perspektif mubadalah, yang tidak hanya ingin bahagia sendiri, tapi juga ingin membahagiakan istrinya, membahagiakan keluarganya. Baik. Terima kasih Bu Nyai. Mbak Nikmah, gimana? Jawabannya sudah cukup memberi pencerahan untuk Mbak Nikmah? Iya, terima kasih Bunyai, mencerahkan sekali. Baik, memotivasi juga. Oke, iya. Baik, ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Saya persilahkan. Ini sudah jam berapa ya? Oh, sebentar lagi 7 menit lagi menjelang waktu pukul 15. Saya cek ini di room chat, ternyata ada lagi pertanyaan nih Bu Nyai. Bagaimana, akan dijawab atau bagaimana? Masya Allah. Baik, kan ada dua pertanyaan, sepertinya dijawab aja ya Bu Nyai ya. Ini dari Laila, bagaimana menyikapi calon suami yang berpikiran bahwa nikah itu tidak apa-apa demi menghindari zina atau perselingkuhan saat menjalani pernikahan nanti? Pertanyaan selanjutnya,
dari Siti Maisaroh. Bu Nyai, misalkan kita sudah berada di fase khitbah dan belum mengkomunikasikan soal nafkah. Bagaimana mengawali untuk mengkomunikasikannya? Terima kasih. Terima kasih. Jawab pertanyaan yang luar biasa ini. Langsung to the point. Iya. yang perlu disiapkan ya. Baik, terkait tadi dulu. Bagaimana membuka pembicaraan di dalam masa ta'aruf terkait finansial. Ya, kita sebagai perempuan atau sebagai pihak baik laki-laki maupun perempuan ya ini mempunyai kebebasan bertanya apapun saja. Nah, bagaimana memulainya? Ya, bagaimana kan bisa diawali dengan studi kasus atau permasalahan-permasalahan di dalam keluarga tentang tentang nafkah ya. Nafkah, betul. Ya, tentang nafkah. Karena banyak kejadian itu bagaimana menyikapinya. Nah, dimulai dari diskusi-diskusi sederhana realita yang sering terjadi di dalam keluarga. Maka ketika kita sudah mendapatkan jawaban dari pasangan kita dan ternyata jawabannya itu satu frekuensi dengan kita, ya kita berarti bisa diikhtiarkan untuk tindak selanjutnya. Tetapi jika di dalam diskusi itu ternyata kok tidak sefrekuensi di dalam pemikiran kita, pemahaman kita, maka misal bisa dikomunikasikan lagi, dimusyawarahkan lagi, langsung saja. Nah, misalkan kalau saya dulu to the point ya, maksudnya itu saya sudah merencanakan mau membicarakan, tapi suami saya itu sudah alhamdulillah itu sudah mengutarakan gitu. Alhamdulillah sekali ya. Jadi saya nggak usah banyak tidak banyak tanya, alhamdulillah sudah sesuai. Terkait rokok juga, keluarga saya itu tidak menghendaki kalau rokok. Saya juga tidak mengenai, saya tidak usah bertanya. Suami saya kok sudah bisa gitu menerka pertanyaan yang akan saya ajukan. Tenang, saya itu tidak merokok dari awal. Alhamdulillah. Jadi tidak usah itu. Kemudian terkait finansial, tenang. Masalah finansial dicari bersama. Selama ini saya gajinya seperti ini. Nah, saya kemudian langsung to the point juga. Nah, jika terjadi permasalahan terjadi ada permasalahan di dalam keluarga yang sedang membutuhkan bantuan, itu bagaimana? Jika kita mampu, ya kita bantu semampu kita. Tidak melebihi dari kemampuan kita. Kemudian ketika tidak mampu, ya dijujur. Ya karena kita penghasilannya sekarang seperti ini, belum bisa bantu, ya mohon maaf, kita bantunya dengan cara lain, misalkan dengan mendoakan. Gitu. Tapi saya juga mempunyai pengalaman, beberapa teman saya, bahwasanya terkait nafkah itu juga sudah ditanyakan tidak apa-apa. Banyak laki-laki sekarang yang serius, itu membuka pertanyaan terkait itu, bahkan terkait anak. Misalkan nanti dengan usia pernikahan yang tidak muda, gitu, saya tidak bisa menghasilkan keturunan bagaimana gitu. Ketika seorang calon suami sudah bisa menerima, ya tidak apa-apa. Jadi kita sebagai calon, baik suami maupun istri, membuka pertanyaan itu diperbolehkan. Jika itu untuk kemaslahatan bersama, jangan sampai kita sudah menikah, kemudian baru dirembukan dan itu menjadi permasalahan besar. Kemudian tadi terkait tentang nikah siri. Nikah siri, ya. Bagaimana menyikapi calon suami? Ya, sekarang gini, apa-apa. Tujuan dari nikah siri itu apa gitu ya? Ketika usianya masih muda, apakah juga sudah yakin gitu ya? Ketika nikah siri mampu membendung kemadharatan yang ada, karena tidak nikah siri saja, yang baru pacaran saja, realita saja loh ya ini. Realita itu sudah banyak melanggar atau banyak madharatnya. Apalagi dengan nikah siri yang dimana pemahaman seseorang itu diperbolehkan, seperti halnya ketika nikah sah. Maka ketika usianya ya sudah siap, sebaiknya tidak ada nikah sirian, sebaiknya nikah disetara sahkan saja. Tetapi misalkan
kok ternyata secara usia, secara kemampuan dan lainnya belum kuat, maka sebaiknya ya menjaga diri aja, meningkatkan kualitas diri aja, insya Allah nanti dapatnya lebih baik. Kalau saya gitu ya. Kalau saya gitu. Kalau terlalu jauh hubungan, terlalu lama itu banyak mandorotnya. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu Nyai. Mantap sekali jawaban dan pertanyaannya ini. Semoga sudah ya. Ya. Sebetulnya masih banyak pertanyaan di room chat Bu Nyai, tetapi karena waktu, kita dibatasi oleh waktu. Alhamdulillah. Dibatasi oleh waktu yang semakin mendekati sholat asar. Sebelum closing statement mungkin ya, saya akan kembali memanggil Kang Dul ini untuk memutarkan video teaser terkait dengan kelas intensif Ramadan ini. Silahkan Kang Dul. Keluarga sakinah mawaddah warohmah atau keluarga yang damai, penuh cinta dan kasih sayang menjadi harapan bagi semua pasangan di dalam pernikahan. Bagaimana cara mewujudkannya? Terdapat 5 pilar sebagaimana terkandung di dalam ayat Al-Quran, yaitu 1. Mitsaqon gholidhon atau perjanjian yang kokoh. 2. Zawaj atau berpasangan. 3. Tarodin atau saling rela. 4. Muasyarah bil ma'ruf atau saling memperlakukan dengan baik. 5. Musyawarah atau bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Pertama, mitsaqon gholidhon artinya perjanjian yang kokoh. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Keduanya berjanji, bersepakat dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan memadu cinta kasih. Ikatan ini harus dipelihara dan dilestarikan bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan melalui perkataan yang baik, tindakan-tindakan yang menyenangkan, dan doa-doa yang menguatkan. Kedua, zawaj artinya saling berpasangan. Zawaj digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai pakaian. Bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Pakaian adalah simbol bahwa suami dan istri harus saling melindungi, saling menghangatkan, dan saling memuliakan. Dengan prinsip zawaj, perkawinan menjadi media bekerja sama antara suami dan istri untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing pasangan. Ketiga, muasyarah bil ma'ruf yang artinya saling memperlakukan pasangan dengan baik. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Sikap ini menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama, menempatkan pasangan sebagai mitra yang setara dalam mengelola rumah tangga, sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Saling memperlakukan secara baik menjadi prasyarat terciptanya suasana keluarga yang saling membahagiakan. Keempat, musyawarah, yaitu sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Musyawarah menjadi sarana untuk mendengarkan, menghargai pendapat pasangan dan anggota keluarga untuk menghasilkan keputusan bersama, sehingga keputusan apapun yang diambil dapat dijalankan dengan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Kelima, tarodin atau saling rela. Sikap ini merupakan kerelaan suami dan istri terhadap segala situasi di dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. Seseorang merasa rela
ketika di dalam hatinya tidak ada ganjalan ataupun penolakan. Dalam kehidupan suami istri, kerelaan harus dijadikan sebagai penyangga segala aspek perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan tidak hanya kokoh, namun juga melahirkan cinta kasih dan kebahagiaan. Jika 5 pilar ini dijalankan, maka akan menjadi ibadah karena membuka kebaikan-kebaikan dan cinta kasih dalam keluarga. Setiap ibadah akan membuahkan pahala yang tidak hanya dirasakan di akhirat, tetapi juga di dunia. 5 pilar perkawinan dapat memperkokoh ikatan pernikahan antara suami dan istri menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sehingga semuanya merasa bahagia dan dapat membahagiakan. Baik, terima kasih Kang Dul. Mohon maaf ternyata saya salah. Video yang diputar itu ternyata video 5 pilar kehidupan rumah tangga. Ya, baik Bu Nyai, sebentar lagi kita akan menutup pengajian siang hari ini, tapi sebelum itu saya akan mempersilahkan Bu Nyai untuk memberikan closing statement. Silahkan. Bu Nyai tidak ada suaranya, masih di mute. Baik, terima kasih kepada Mbak Yumia Faizah yang luar biasa yang telah mensukseskan Sanada Voice ya, menjadi sholawat idola saya bersama keluarga tercinta tentunya. Terima kasih Bu Nyai. Sukses itu. Amin, Beneran, amin, Masya Allah, luar biasa. Semoga santri Mubadalah ini ya bisa meneruskan perjuangan para guru-guru, para senior-senior di Mubadalah. Amin. Baik, untuk closing statement di dalam relasi, baik berkeluarga, antara pasangan, maupun di dalam relasi sosial terhadap masyarakat, tetap utamakan gitu ya, prinsip-prinsip di dalam mubadalah atau kesalingan. Ketika berkomunikasi ya menyesuaikan dengan kondisi orang lain. Kemudian salinglah memahami, saling tolong menolong. Ketika kita punya ya kita bantu, ketika kita membantu jangan melebihi kemampuan kita. Kemudian juga budayakan saling musyawarah, jangan saling suudon dulu. Setelah dikomunikasikan, dimusyawarahkan, baru bisa menentukan tindakan yang terbaik. Gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena saya ya, betul sekali masih belajar di sini dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk belajar. Saya harapkan jawaban dari saya atau penyampaian saya yang masih terbatas bisa saya sempurnakan di lain kesempatan. Semoga Bapak Yai Fakih selalu memberikan izin saya dan keluarga saya untuk terus belajar bersama Mubadalah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bu Nyai Sepi. Sungguh satu pertemuan yang memberikan insight full ya, sangat-sangat memberikan pencerahan sekali untuk kita semua. Pertanyaan-pertanyaan di room chat, kalaupun ada yang terlewat, saya mohon maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan ini nanti bisa dijawab oleh Bu Nyai Sofi. Amin ya Allah. Dan selanjutnya, sebelum saya kembalikan kepada Kang Dul, forum ini saya atas nama pribadi mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam membersamai Bu Nyai banyak salah ucap, salah kata, salah penyampaian, mohon dimaafkan. Juga untuk santri-santri Mubadalah yang hari ini bisa ngaji bersama-sama, saya mohon dimaafkan juga. Baik, saya kembalikan kepada Kang Dul forum ini. Silahkan Kang Dul. Oke, Bu Nyai Mia, terima kasih sekali. Terima kasih kepada Ibu Nyai Sofi Pujasiti yang luar biasa penjelasannya. Ngaji pada siang hari ini.
Terima kasih juga kepada santri-santri Mubadalah yang luar biasa, interaksi diskusinya luar biasa sekali, sangat menyenangkan sekali. Aduh, ini luar biasa sekali. Nah, untuk melengkapi pengetahuan tentang relasi muasyarah bil ma'ruf ini, silakan teman-teman kunjungi suararahimah.com. Di situ banyak sekali artikel-artikel tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Juga kunjungi juga mubadalah.id sebagai inspirasi keadilan relasi, juga mahmina.org.id sebagai keadilan dan kemanusiaan. Terima kasih juga kepada semuanya deh, pada santri-santri Mubadalah. Saya tidak sudah nggak bisa berkata-kata ini. Saking luar biasanya, saking luar kerennya. Baik, teman-teman, silakan juga memposting kegiatan hari ini di media sosial masing-masing dengan tag mubadalah.id, Suara Rahimah, juga Fahmina Institute. Juga memberikan hashtag 20 hari kelas intensif Mubadalah 2 hari bersama 20 ulama perempuan. Hashtag juga ini ada hashtag baru nih, santri Mubadalah. Nah, ini hashtag santri Mubadalah harus digaungkan biar lebih masif lah ya. Baik, sebelum saya akhiri, mari kita membaca surat Al-Asr. Tapi sebelum membaca surat Al-Asr, jangan lupa besok bersama Nyai Siti Rofiah dari Jawa Tengah juga, dari Semarang ya, Mbak Siti Rofiah, dengan tema membangun relasi perkawinan tanpa kekerasan. Nah, ini tadi kita muasyarah bil ma'ruf dengan pasangan. Nah, tema berikutnya di kelas ke-7 kita membangun relasi perkawinan tanpa kekerasan dengan Ibu Nyai Siti Rofiah, dan akan dimoderatori oleh Ibu Nyai Nurul Bahrul Ulum. Mari bersama-sama kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya undur diri, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.